Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Hardianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan membawakan materi tentang tes deskripsi, yang dimana saya memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi, yang kedua tujuan teks deskripsi, yang ketiga struktur teks deskripsi, yang keempat yaitu ciri-ciri teks deskripsi, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis dari teks deskripsi. Baiklah, mari kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu teks deskripsi? Teks deskripsi berasal dari kata describe yang berarti menuliskan atau membeberkan hal. Sedangkan menurut istilah, teks deskripsi adalah sebuah karangan yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra apa yang dilukiskan oleh citra si penulis. Selanjutnya, pengertian teks deskripsi. Saya mengambil pengertian teks deskripsi dari 3 ahli. Yang pertama, menurut Hakim 1993, teks deskripsi adalah lukisan atau hasil lukisan atau hasil gambaran tentang sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, definisi lain tentang teks deskripsi menurut Daeng 2016 adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman si penulis. Dan yang terakhir, menurut Semi 1990, teks deskripsi adalah ragam wacana yang memberikan perincian atau detail tentang suatu objek berdasarkan kesan-kesan pengamatan, perasaan, dan pengalaman si penulisnya, sehingga dapat memberikan pengaruh sensitivitas dan imajinasi pada pembaca, bagaikan mereka ikut melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami objek tersebut secara langsung. Oke, yang kedua, apa tujuan dari pembuatan teks deskripsi? Menurut Mahardiani tahun 2012, teks deskripsi memiliki tujuan untuk melukis atau menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan pengalaman berdasarkan hasil pengamatan panca indera, seperti bentuknya, suaranya, rasanya, dan gerak-geriknya, sehingga dapat menciptakan daya khayal pembaca dan seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi menurut Semi 1990 yaitu teks deskripsi adalah tulisan yang bertujuan untuk memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberikan pengaruh sensitivitas dan imaji pada pendengar ataupun pembaca, bagaikan mereka ikut melihat, mendengarkan, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Mari kita beranjak ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu apa saja struktur dari teks deskripsi. Menurut Mahsun 2014, teks deskripsi memiliki 3 struktur, yaitu judul, deskripsi umum, dan deskripsi bagian. Judul dituliskan beberapa kata untuk mewakili teks deskripsi atau objek yang sedang dideskripsikan. Yang kedua yaitu deskripsi umum. Pada deskripsi umum ini dijelaskan tentang definisi atau identitas dari objek yang sedang dideskripsikan. Dan yang terakhir yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini dijelaskan tentang pengklasifikasian dari objek yang sedang dideskripsikan. Pengklasifikasian ini dijelaskan secara lebih rinci dan memberikan gambaran-gambaran yang jelas. Selanjutnya yaitu, apakah teks deskripsi memiliki ciri-ciri tersendiri? Tentu saja teks deskripsi memiliki ciri-ciri tersendiri. Menurut Faujiati tahun 2014, ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggambaran yang dilakukan dengan panca indera. Yang kedua yaitu memberikan gambaran tentang suatu benda, tempat, ataupun suasana. Yang ketiga yaitu memberikan penjelasan mengenai objek yang sedang dideskripsikan. Dan yang terakhir yaitu memiliki tujuan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengarkan, ataupun merasakan apa yang dideskripsikan
dideskripsikan oleh si penulis. Selain itu, menurut Soekardi tahun 2008, teks deskripsi memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama yaitu mengutamakan tujuan pada munculnya kesan yang berdasarkan panca indera. Yang kedua yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu benda, hal ataupun peristiwa sebagai suatu objek. Yang ketiga yaitu membutuhkan data yang berwujud fakta sehingga dapat mengilustrasikan sebuah gambaran dengan jelas. Yang keempat yaitu menggunakan pola pengembangan dalam urutan ruangan. Dan yang terakhir yaitu menggali sumber ide atau gagasan berdasarkan pengamatan ataupun observasi. Itulah tadi ciri-ciri dari teks deskripsi. Mari kita beralih ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis dari teks deskripsi. Menurut Tukan 2007, paragraf teks deskripsi dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu teks deskripsi imajinatif dan teks deskripsi faktual. Yang pertama yaitu teks deskripsi imajinatif, yaitu paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi, agar ruang tersebut dapat tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan si pembaca. Yang kedua yaitu deskripsi faktual, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, dalam pengembangan paragraf, teks deskripsi dipilah menjadi tiga. Yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi ini menggambarkan suatu objek berdasarkan kesan yang dimiliki si penulis teks deskripsi tersebut. Yang kedua yaitu teks deskripsi spatir. Teks deskripsi ini hanya menggambarkan objek berupa tempat, ruang, dan benda. Dan yang terakhir yaitu teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi dengan pengamatan objek sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa adanya tambahan opini si penulis. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan apa yang bisa saya dapat dari materi ini? Kesimpulannya yaitu teks deskripsi merupakan sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan menggambarkan dengan jelas objek, benda ataupun peristiwa yang sedang menjadi topik si pembaca, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.